Permata itu dijual pakai hitungannya gram atau ton? Permata, gram. Kalau batu bara, ton. Tidak ada yang jual permata ton. Dan tidak ada yang beli ton. Bu, saya mau cari permata 3 ton. Yang jualnya pun, ini kelihatannya belum sembuh mungkin. Karena ton. Tapi kalau batu bara, tidak ada yang jual batu bara gram. Batu bara dijualnya ton, permata dijualnya gram. Sekarang pertanyaannya, kenapa? Kenapa? Beda sekali. Padahal materialnya sama. Unsur pembentuknya sama. Dari dalam tanah di tempat yang sama. Yang satu jadi permata, yang satu jadi batu bara. Ternyata setelah dilihat, materi yang sama nih, tanah yang sama dari dalam bumi. Yang kena tekanan tinggi, yang digembleng dengan suhu yang tinggi, dalam waktu yang panjang, dia jadi permata. Yang tidak kena tekanan tinggi, yang tidak kena suhu tinggi, dia jadi batu bara. Jadi adik-adik di sini mendapatkan tekanan yang tinggi, gemblengan yang tinggi, insya Allah nanti jadi permata-permata umat di masa depan. Jadi kalau lagi digembleng, yang tidak digembleng jadi apa? Batu bara. Sekarang adik-adik kalau memilih jadi permata, milih batu bara. Permata. Cuman permata harus digembleng, mau nggak? Mau. Jadi ketika melihat menjadi permata, itu biasanya lihatnya udah jadi permata hebat nih. Lupa, belakangnya itu ada proses yang panjang. Setiap hari mengerjakan ini terus, gemblengnya terus. Nah itu di bidang apapun, jangan harap instan. Yang instan itu adanya mie instan. Tidak ada permata yang instan. Betul ya? Jadi adik-adik semua, ini saya ingin sampaikan kepada adik-adik sebagai sebuah hikmah. Adik-adik sedang berada di sini, belajar, di sini mengaji jauh dari orang tua, betul kan? Jauh dari orang tua, jauh dari adik, jauh dari kakak. Pada saat yang sama, mungkin adik-adik menjalani, ini terasa seperti berat. Insya Allah tidak berat. Dan siapkan bahwa ini bagian dari pembelajaran. Mudah-mudahan nanti adik-adik menjadi permata umat nantinya. Insya Allah. Jadi itu aja, ingat-ingat ya adik-adik. Mau jadi permata atau jadi batu bara. Saya ulang, pilih mana? Permata. Berasal dari yang sama, tapi digembleng, kasih tekanan. Insya Allah jadi dalam semua urusan. Jangan ambil yang ringan. Kalau adik-adik mau mendapatkan sebuah keberhasilan, harus bersiap untuk jalan yang mendaki. Saya sering bilang ini Ustaz sama anak-anak. Kita ini dalam perjalanan tidak tahu jalan kita ini kemana. Jadi saya ingat zaman dulu suka naik gunung Ustaz. SMA, kuliah. Itu kalau kita pendakian, berangkatnya habis maghrib, habis isya. Terus baru mulai naik ke atas supaya sampai di puncak sekitar subuh. Itu kalau sudah jalan gelap, tidak bisa lihat. Terus bagaimana menentukan jalan naik ke atas atau bukan? Waktu sampai ke puncak atau tidak? Gampang. Kalau jalan yang kita lewati rata, terus ini tidak ke puncak. Kalau jalan yang kita lewati menurun, nah ini pasti tidak ke puncak. Tapi kalau yang kita lewati walaupun gelap tapi naik, nah ini pasti ke puncak. Pasti ke puncak. Jalani aja, pilih jalan yang mendaki sampai ke puncak. Tapi kalau pilih jalannya yang rata, tidak kemana-mana. Nah, jalan yang nyaman itu jalannya rata dan menurun. Jalan yang mendaki itu pasti berat. Tapi itu akan mengantarkan kepada puncak-puncak baru dalam perjalanan hidup adik-adik. Insya Allah itu aja pesan buat adik-adik semua. Mudah-mudahan yang sederhana ini bisa memberikan manfaat. Sekali lagi Ustaz Somad, terima kasih atas kesempatan untuk bisa bersilaturahmi bersama semua di sini. Semoga ini membawa keberkahan bagi kita semua. Demikian dari kami, kurang lebih mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wallahu fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya khawatirkan, ini mereka kan nanti akan buat thumbnail cover untuk YouTube. Hah? Mereka buat di thumbnail covernya permata dan batu bara. Jadi Mas Anies permatanya, saya batu baranya. Luar biasa. Al-Quran selalu memberikan tamsilan perumpamaan dan subuh ini kita diberikan perumpamaan dan itu pasti diingat oleh adik-adik santri sampai nanti mereka jadi ustazah, jadi santri juga, punya santri. Nanti Mas Anies ditanya orang, ketemu Ustaz Somad? Ketemu. Alhamdulillah, Masya Allah. Ketemu santrinya, ketemu. Ada tak dengar santrinya baca Quran? Enggak ada. Kita dengarkan satu santri membacakan Al-Quran dari hafalannya. Nah, kita kan ma'at tahfiz Quran. Faltatafaddal mashkura. Baca satu orang. Biar Ibu Profesor Alia, Ibu Ferry, Mas Anies dan rombongan mendengar. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير.
وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم هو الذي جعل لكم الأرض هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Allahul azim, barakallahu fiik, jazakillah khairan. Demikianlah tadi, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dijadikan Allah sebab turunnya rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga semua juga dalam keadaan yang sama dan selalu dalam keberkahan. Pagi ini menjadi luar biasa. Saya bersama dengan Ustaz Abdus Somad. Kita malam ini saya, ibu, bunda, Buaya, dan istri dari kami bermalam di kediaman Ustaz Abdus Somad. Malam kita berdiskusi bersama ya. Masya Allah, panjang cerita. Panjang ngobrol. Kemudian pagi ini kita subuhan bersama. Sesudah itu zikir. Dan pagi ini saya dapat sebuah buku zikir dan doa buat oleh Ustaz Abdus Somad. Lalu sini sabtannya. Ya sebelum itu kita kalau boleh menyapa semuanya. Assalamualaikum Bapak Ibu, abang, kakak, adik, jamaah, sahabat dimanapun berada, selalu diberikan Allah SWT kesehatan, kekuatan, istiqomah. Amin. Semuanya ditutup dengan amin. Amin. Semua harapan baik. Merupakan bekal yang sangat kuat sekali, merupakan fondasi yang kokoh kuat, yang nantinya akan menjadi pembina. Ini saya bicaranya secara luas, secara kebangsaan, bahwa ini akan menjadi generasi pembina umat, pembina bangsa dari mulai sangat kecil.
saya sangat saya berpendapat bahwa gerakan-gerakan kita itu seperti ombak. Ombak itu adalah kumpulan dari buih-buih kecil. Buih-buih kecil itu kalau digerakkan bersama-sama akan menjadi suatu gelombang yang besar sekali. Suatu gelombang yang bisa bahkan menjadi air bah yang besar. Itu kumpulan dari kumpulan dari buih-buih kecil. Nah kita buih-buih kecil yang insya Allah kalau kita bergeraknya bersama-sama, insya Allah kemudian akan menjadi suatu gelombang besar yang akan memberi warna pada kehidupan kebangsaan kita, kehidupan manusia pada umumnya. Insya Allah kita sudah mendapatkan suatu bekal yang merupakan fondasi yang kuat, yang nantinya itu akan merupakan dasar dari kehidupan keagamaan kita, yang akan memberi bekal kepada generasi-generasi yang akan datang. Semua ini nantinya akan menjadi ibu, akan menjadi walaupun sangat jauh nanti, tetapi saya ingin mengingatkan bahwa suatu ketika itu kita akan menjadi pencetak manusia-manusia yang insya Allah beragama, mempunyai kemampuan yang mumpuni, mempunyai kemampuan pengetahuan yang luas. Ingin begitu kan? Nah, ingin menjadi motor penggerak. Tapi insya Allah kita itu sudah dibekali dengan dasar yang sangat kuat sekali, yaitu dengan pendidikan keagamaan kita, dengan dasar-dasar yang sangat kuat, dengan hafalan Al-Quran, dengan pengetahuan mengenai Al-Quran, dengan pengetahuan keagamaan. Itu akan merupakan dasar dari kegiatan kita berikutnya. Nah, untuk itu apa yang menjadi bekal kita itu harus dilengkapi dengan pengetahuan-pengetahuan lain yang insya Allah akan sangat berguna untuk masa depan. Ada hadis atau hadis ayat Quran, al-jannatu tahta aqdam. Hadis al-jannatu tahta aqdamil ummat, bahwa surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Bukan berarti kalau zaman kita dulu, kalau saya waktu kecil itu harus nurut sama ibu biar masuk surga gitu ya. Iya kan? Tapi sekarang itu saya menghayatinya agak lain. Bahwa pemegang kunci surga itu adalah ibu. Adalah calon-calon. Pemegang kunci surga adalah ibu. Kita itu adalah pemegang kunci surga. Jadi kita itu rasanya bertanggung jawab juga pada anak-anak kita. Kita harus membekali dengan pengetahuan, dengan bekal dalam menghadapi hidup dan kehidupan ini. Kita sudah punya dasarnya yang kuat tentang keagamaan. Lalu surat An-Nisa ayat 8 itu bagaimana? An-Nisa ayat 8.
Saya hanya hafal artinya saja, bahwa kita itu Ayat 8, wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakinu farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekadarnya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. An-Nisa ayat 8. Jadi intinya kita itu berdosa, ya, bersalah kalau meneruskan atau meninggalkan generasi-generasi penerus yang tidak mumpuni, yang tidak akan eksis nanti di kehidupan ini, akan menjadi beban. Jangan sampai menjadi beban, jangan sampai merusak. Karena kita itu punya peran yang besar untuk menciptakan generasi-generasi penerus kita. Ya, kita sudah punya bekalnya yang kuat sekali. Ini adalah satu fondasi yang sangat bagus. Tetapi kehidupan kita di masyarakat itu tantangannya besar sekali. Tantangannya itu kita itu tidak cukup hanya dengan bekal itu saja. Oleh karenanya dari pesantren ini yang sudah menciptakan bekal yang sangat kuat, yang bekal yang sangat kokoh, harus diciptakan juga kemampuan-kemampuan lain yang sesuai dengan tantangan ke depan, yaitu peran kita sebagai ibu yang sekarang sih barangkali belum pada kok masa jadi ibu, bahwa itu akan jadi, ya harus kita pikirkan bahwa kita suatu ketika akan menjadi ibu. Oleh karenanya kita harus menjadi bekal juga, karena tadi itu al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga ada di bawah telapak kaki ibu. Sekali lagi, bukan harus nurut sama ibu, harus nurut, tetapi yang penting itu bahwa ibu itu pemegang kunci surga yang akan menentukan apakah anaknya itu akan masuk surga atau tidak nanti. Kita ingin anak-anak kita akan masuk surga, ya. Kita ingin generasi penerus kita insya Allah nantinya jadi orang baik, jadi orang yang soleh-solehah, jadi orang yang bermanfaat. Itu bekalnya itu katanya, yaitu tafsiran dari al-jannatu tahta aqdamil ummahat itu adalah intinya itu adalah, jadi kita itu harus punya bekal bahwa suatu ketika kita itu nanti akan menjadi ibu, akan menjadi pendidik untuk anak-anak kita. Nah, untuk itu bekalnya apa? Kita harus punya pengetahuan tentang bagaimana mendidik anak. Ya, jadi tadi itu kalau kita itu tidak menghasilkan anak-anak yang yang mumpuni, yang anak baik, misalnya jadi narkotik, jadi peminum, jadi penjahat, kan kita tidak ingin itu, ya. Kita ingin mempunyai generasi penerus yang sesuai dengan ajaran agama, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, untuk itu kita itu harus mempunyai pengetahuan lain. Nah, nanti kalau ini sudah selesai, karena saya barangkali tidak di sini,
ada yang mengatakan bahwa pendidikan anak itu dimulai dari dalam kandungan. Dari dalam kandungan, ibu yang biasa mendengar